Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor dan misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Din, bangun, bangun. Dina mengucek matanya. Hari masih gelap saat ibunya membangunkan dengan tergesa. Cepat, cepat kemasi pakaian. Bawa apa saja yang bisa dibawa. Baju, celana, semua masukkan ke tas. Ibu tunggu di depan. Halo? Gimana keadaan Kakung? Iya, ini kita segera ke sana. Kamu tunggu di sana. Secepatnya kita menyusul, kata ibu dari telepon. Cepetan, kamu kok malah bengong sih, Din? Sebagian udah ibu siapkan di tas, tinggal tambah apa yang menurut kamu harus dibawa. Aduh, kenapa mesti buru-buru sih, Bu? Orang Mbah Kakung juga gak kemana-mana kok. Orang lagi sakit, kata Dina dengan kesal. Apa kamu gak tahu yang namanya Krogo Sukmo? Kata ibu dengan dingin. Suara figura pun pecah membuat nafas Lastri memburu. Cepat! Lastri lalu menarik tangan anaknya dan tas yang ada di samping meja. Dengan terburu-buru, Lastri menyuruh anaknya masuk ke mobil dan menjalankan mobil dengan kencang. Kamu gak pernah dengar kata bapakmu ya? Keluarga kita ini beda. Jangan sembarangan kalau ngomong, kata Lastri dengan kalut. Karena memang yang dikatakan bapak gak masuk akal. Figura jatuh juga, pasti karena kena angin. Gak perlu lah, Bu, sampai berlebihan, kata Dina dengan kesal. Semenjak Kakung sakit, semua yang dibicarakan mendadak tidak masuk akal. Untuk orang yang terbiasa dengan logika, semua yang dibicarakan hanya terdengar seperti dongeng untuk Dina. Tunggu sampai kamu melihatnya sendiri, jawab Ibu Lastri dengan dingin. Memang susah berbicara dengan orang yang pemikirannya terlalu kota, keras kepala dan tidak bisa mengerti jika yang di luar nalar itu ada. Setelah perjalanan yang sangat panjang, Lastri berhenti di sebuah rumah besar. Rumah yang ingin dia tinggalkan saat itu juga jika tidak ada kepentingan. Rumahnya udah gak kerawat, Bu. Gak kayak pas aku kecil dulu, kata Dina mengingat-ingat. Dina mengamati rumah yang sangat besar itu. Catnya sudah hampir mengelupas dengan pohon beringin yang menjadi atap kedua bagi rumah itu. Sedangkan sebagian akarnya mencuntai dan sebagian lagi merambat ke tembok. Berapa lama kita tinggal di sini, Bu? Tanya Dina. Kenapa? Sudah mulai takut sekarang? Tanya Bu Lastri. Takut? Akar ini juga kan gak bisa ngelilit aku hingga mati kan? Lastri membungkam mulut anaknya dengan gemas. Sudah berapa kali Ibu harus bilang, tutup mulutmu dan gunakan otakmu untuk mengingat kata-kata Ibu barusan. Di sini, tembok pun bisa mengibitmu hingga mati kalau dia mau. Dina menatap ibunya dengan tatapan terkejut. Dibanding hal tidak masuk akal, ibunya bahkan terlihat lebih mengerikan. Ayo masuk, kita lihat keadaan Kakung, kata Lastri dengan tatapan mengintimidasi, takut jika anaknya itu kembali berulah. Dina masuk ke dalam rumah membuntuti ibunya. Pertama kali Dina masuk, Dina langsung dimanjakan dengan berbagai lukisan. Lihat, Kakung cuma seniman, dan harta yang Mbak Kakung punya, ya karena lukisannya berbeda dengan orang kebanyakan. Dina pun berhenti pada sebuah lukisan yang berukuran paling besar, menampilkan sosok tak berkulit tak berdaging. Badannya tinggi menjulang tinggi tulang, dengan mata merah menyala dan gigi taring yang juga terlihat tajam. Angklek-angklek, balungan wesi, baca Dina. Jadi ini, tanya Dina tanpa memalingkan pandangan pada lukisan itu. Lastri pun tak enggan mengulang semua penjelasan yang sudah susah payah dia jelaskan.
Kakung, kata Lastri. Semakin mempercepat jalannya, Dina pun mencoba mengimbangi langkah ibunya yang kian cepat, seperti setengah berlari. Dina pun membelalakan matanya saat dirinya sempat ke depan kamar Kakung yang sudah terbuka. Di dalam ada 4 orang yang sedang memegangi Kakung. Badan Kakung begitu rintih, kulit dan dagingnya pun sudah melekat, menonjolkan setiap urat dan barisan tulang di dadanya. Namun tenaganya seperti berbanding terbalik. 4 orang banyaknya yang memegangi badan ringkih Kakung, namun masih saja kewalahan. Raung Kakung terus menerus. Kung, aku Lastri Kung, menantumu. Aku bawa Dina, kata Lastri memegang tangan mertuanya. Dina, cucuku, tanya Kakung dengan suara yang berat. Dina mendekat ke arah Kakung dengan ngeri. Bagaimana tidak, tatapan Kakung bukan seperti sedang sakit, namun seperti orang yang kehilangan separuh warasnya. Tatapannya kosong namun tajam. Kung, ini teriak Dina saat Kakung menjambak rambutnya, membuat wajah Dina pun begitu dekat. Hidung Dina menempel dengan hidung Kakung. Matanya sama-sama melotot satu sama lain. Lalu sesuatu yang sangat panas pun terasa di dahi Dina. Bu, panas, sakit bu, teriak Dina saat itu. Namun bukannya menolong, Lastri hanya mengusap tubuh putrinya dengan pelan. Lambat laun sesuatu yang panas itu telah menjadi dingin, diiringi dengan tangan Kakung yang kian melemah di kepala Dina, hingga akhirnya Kakung lemas dan rubuh ke kasur. Bapak sudah gak ada, kata Agus dengan parau. Dina yang lepas dari tangan Kakung mundur ke belakang. Gak mungkin, kata Dina memandang Kakung yang sudah terbujur kaku. Dengan kepala menghadap ke arahnya, matanya masih melotot dengan mulutnya yang sudah menganga. Agus pun memeluk Dina, mengusap punggungnya dengan pelan. Maafkan Bapak. Kalau saja Bapak perempuan, pasti Bapak yang ambil alih. Kamu tahu kan, ini sudah garis keturunan kita. Sekarang tugas Kakung ada di kamu, kata Agus menahan tangis. Mata Dina tak bisa lepas dari wajah Kakung yang masih menatapnya. Kepalanya kosong, tak punya daya untuk menyangka logikanya. Pak Dadang, tolong panggil warga Pak. Pak Rusdi, tolong siapkan pemandian. Dan Mbok, bantuin saya siapkan perlengkapan ya Mbok, ucap Lastri dengan dingin. Semua pun menjalankan tugasnya masing-masing, tak ada yang membantah. Semua melakukan apa yang diperintahkan dalam keadaan hening. Apa benar semua yang dibilang Bapak? Yang aku rasakan tadi, apa itu tandanya? Tanya Dina. Apa otakmu baru bisa berjalan? Sudah dari dulu Bapak menyuruhmu mempersiapkan diri, sedangkan kamu hanya bergumul dengan logika. Saat nalurimu dominan, kamu kebingungan. Sekarang, dia sudah menjadi satu daging denganmu. Mau tidak mau, kamu harus menerimanya, kata Lastri dengan tajam. Dina diam, tak tahu cara menyikapi keadaan. Kenyataan menamparnya bolak-balik, namun baru kali ini terasa sakitnya. Jadi, saat Kakung menyatu dengan tanah, saat itu aku bisa melihatnya, tanya Dina. Lastri memegang pundak anaknya dengan kasar. Dia pesuruhmu. Pada saat itu tiba, jangan kamu tunjukkan wajah tak berdayamu itu dan membiarkan dia melihatmu tak berlaku seperti tuanya. Dina memandang ibunya dengan degup jantung yang tak ada habisnya. Semua seperti tengah mengimpitnya. Kewajiban yang dia anggap sebagai lelucon kini dipegangnya tanpa persiapan yang matang. Ditambah ibunya yang kian dingin, dan bapaknya yang hanya bisa pasrah membuat Dina semakin gencar merutuki keadaan. Nyai, Dina memutar kepalanya, memeriksa sesuatu yang ada di belakangnya. Namun setelah menoleh ke belakang, tak ada apapun di belakang Dina. Sial, kata Dina dengan frustasi. Selang beberapa jam warga pun mulai berkumpul, namun yang datang hanya sedikit sekali. Padahal kampung di mana Kakung tinggal lumayan banyak penduduknya, walau terdapat di lereng gunung.
Maaf Pak Agus, saya sudah menyuruh warga kampung, namun banyak warga yang masih sakit hati, kata Pak RT. Agus tampak menghela nafas dengan panjang, walau akhirnya memasang senyum tipis sebelum menjawab. Seadanya saja Pak, kata Agus mencoba legowo. Dan Pak RT pun mengangguk dengan paham. Dikerahkannya warga yang tidak lebih dari 20 orang itu. 12 laki-laki memasang tenda dan juga menedak air, sedang sisanya yang perempuan ke dapur memasak untuk acara doa. Din, kamu bantuin mandiin Mbah ya, kita kekurangan orang, kata Lastri memegang daun dilinggo, daun kelor, dan juga daun bunga 7 rupa. Apa aku bisa menolak? Tanya Dina bergegas ke belakang. Dina membuntuti ibunya. Di sana hanya ada Dina, Lastri dan juga Embo. Bu, matanya Mbak Kakung kok masih kebuka sih Bu? Kata Dina dengan ngeri. Yang begini saja kamu ngeri, belum saja kamu lihat dia nanti, kata Lastri menutup mata Kakung menggunakan kain. Dengan telaten Lastri pun mengusap tubuh Mbah menggunakan sabun. Setelahnya disiram menggunakan air daun dilinggo dan juga bunga 7 rupa. Setelah dirasa bersih, diambilnya daun kelor dan dipukul ke sekujur tubuh Mbah Kakung dengan pelan. Kamu lihat itu, suruh Lastri menuju bawah lengan Mbah. Jarum Bu. Itu susuk Cak Ayu, kata mboknya dengan halus. Diambilnya jarum-jarum itu dari balik tubuh Mbah. Kamu yang simpan semua itu nanti di tubuhmu, kata Bu Lastri kepada Dina. Ibu bilang cuma 1, kata Dina dengan membelalakan matanya. Dia adalah yang paling dominan. Cetek sekali pikiranmu, mengira dia cuma satu-satunya. Yang dominan pasti punya buntut, kata Lastri dengan tajam. Dina juga menatap ibunya dengan tajam. Baru kali ini Dina merasa sangat marah karena merasa dipermainkan. Sudah Cak Ayu, cepat keringkan badan Mbak Kakung, kata Mbok sembari mengelus punggung Dina. Selesai memandikan, Dina pun pergi ke dapur untuk meminum air. Diserahkannya sisanya pada Mbok dan ibu. Kamu lihat, tadi anaknya yang dari kota, kabarnya dia yang mengambil alih semuanya. Iya, kalau kuat kan akan sangat bagus. Tapi kalau sampai gak kuat, bisa gila dia. Dem Dina disengaja membuat ibu-ibu yang tadi membicarakannya pun terlihat tak enak. Dina menuju ke dapur diminumnya air langsung dari teko. Tak bisa menahan rasa sakit di tenggorokannya. Dina pun menggaruk lehernya yang gatal tak tertahan. Dirasa perutnya juga sangat mual. Tanpa pikir panjang Dina masuk ke kamar mandi, mencoba mengeluarkan sesuatu yang ada di tenggorokannya. Ditariknya sesuatu dari tenggorokan Dina, sesuatu semacam tusuk konde berwarna perak. Kawanan, kata seseorang yang suaranya sangat familiar. Aku gak bisa Kakung. Dina pun menangis tak tertahankan. Belum apa-apa sudah mengerikan ini. Barang iku bakal mageri awakmu. Lek awakmu ora dipageri, bakal akeh sing nyelakani. Atau artinya begini, barang itu akan menjagamu. Kalau kamu tidak dijagain, nanti akan banyak yang mencelakaimu. Dina pun menjabak rambutnya. Suara Kakung begitu nyata tepat di telinganya, membayangkan seorang yang baru saja dimandikannya berbicara kepadanya, membuat kengerian menjalar di sekujur tubuhnya. Dipakainya tusuk itu dengan tangan yang bergetar, lalu mencuci muka sebentar sebelum akhirnya keluar dari kamar mandi. Dina pun berjalan gontai, lelah dengan segala kejadian yang telah terjadi bertubi-tubi. Dari mana saja kamu? Tanya Bu Lastri sambil menarik tangan Dina dengan kasar. Lepas Bu, jawab Dina tak kalah ketus. Is, nyun ngapura, kata Lastri terkejut lalu mundur sebelum akhirnya menundukkan kepalanya. Ojo lancang kamu, atau artinya jangan kurang ajar, kata sosok di belakang Dina. Lastri pun mundur, dadanya berdegup dengan kencang. Tak dikira dia akan datang secepat ini. Ojo pisan-pisan awakmu lancang karo ndoro iku. Suara itu pun menggelegar hingga membuat Lastri gemetaran. Sedangkan Dina menatap ibunya dengan bingung.
Kenapa, Bu? Tanya Dina melunak. Enggak apa-apa, jawab ibunya yang masih menunduk. Lalu pergi dari hadapan Dina. Akhirnya tiba di mana Mbah Kakung akan dikuburkan. Kuburan pun sudah digali dan semua sudah berkumpul untuk mengantarkan Mbah Kakung ke peristirahatan terakhirnya. Dina meraba dadanya. Dirasa degup jantungnya tak kunjung tenang, mengingat setelah ini dia akan melihat dia. Mbah Kakung pun mulai dikeluarkan dari keranda. Orang-orang pun dengan sigap memasukkan Mbah Kakung dengan hati-hati. Setelah selesai, mulailah orang-orang memasukkan gundukan tanah merah hingga pada gundukan terakhir. Astaga! Teriak Dina hingga jatuh ke tanah. Dilihatnya kuburan Mbah Kakung penuh dengan ular. Tak hanya satu namun ratusan. Bukan lagi sekelebat bayangan hitam yang tak bisa dideskripsikan bentuknya. Melihat keadaan dari anaknya, Agus pun dengan sigap menutup mata anaknya. Jangan takut, ada bapak, kata Agus membawa anaknya menyingkir dari kuburan Mbah Kakung. Pak, aku gak bisa, Pak, kata Dina tertahan. Dina pun enggan membuka matanya. Membayangkan apa yang terjadi sama Kakung bakal terjadi sama aku. Aku gak bisa, kata Dina dengan lirih. Bapak sudah ngasih tahu kamu kan konsekuensinya kalau kamu menolak. Konsekuensi itu bukan hanya untuk sekarang, namun sampai kamu mati. Kenapa aku sih, Pak? Kenapa aku? Tanya Dina dengan kesal. Karena setelah laki-laki yang bisa menerima mandat itu adalah perempuan. Karena bapak bukan perempuan, jadi kamu yang dapat mandat, kata bapak dengan sedih. Jadi nanti setelah aku, anakku yang laki-laki yang bisa menerima mandatnya, Pak. Benar, jawab bapak dengan pelan. Biasakan melihat mereka, kamu tuanya. Jangan membuat mereka kebingungan karena ketakutanmu, kata bapak. Dina mengangguk walau sangat ngeri. Tak lebih mengerikan daripada konsekuensi yang akan dia terima jika menolak. Dina pun membuka matanya walau sedikit mengerikan. Namun selama orang yang dia sayang berada di dekatnya tak masalah. Dilihatnya kembali ular-ular itu. Di siang hari saja sudah mengerikan, bagaimana jika nanti malam? Tanya Dina di dalam hati. Namun fokus Dina teralih melihat sosok perempuan di balik pohon kamboja. Dilihatnya perempuan itu menatapnya tajam dengan pakaian serba hitam. Ular-ular yang tadinya berkeliaran dan menempel pada dahan pohon mendadak jatuh, berjajar di hadapan Dina. Pandangan ular itu pun mengarah pada sosok perempuan itu, lalu mendesis kencang, hingga sekelebat bayangan hitam pun berhenti, ikut memandang ke arah yang sama, sampai bayangan sosok besar itu menutupi Dina. Ular dan sekelebat sosok hitam pun membuat Dina sesak karena takut. Jika bayangannya saja sebesar ini, lalu bagaimana wujudnya? Gumam Dina di dalam hati. Sosok itu pun berteriak dengan menggelegar menakutkan, membuat perempuan di balik pohon kamboja itu membelalakan matanya dan pergi dari balik pohon itu. Dina yang tak kalah kaget pun menyeringkuk dengan memegangi telinganya, membuat pandangan orang yang tertuju padanya. Nyai, tanya suara besar di belakangnya. Aku gak apa-apa, kata Dina dibuat tegas. Dia pun kembali menopang badannya yang sempat rubuh, menyeringkuk menahan takut. Aku mau pulang, kata Dina pada Agus. Dengan tatapan memelas, badannya pun lelah. Sebelum doa dia ingin istirahat sebentar. Tapi di rumah akan lebih parah dari ini, kata Pak Agus mengingatkan anaknya. Jika masih memiliki banyak tenaga, ingin sekali Dina berteriak sekencang-kencangnya, merutuki nasib sial yang telah menimpa dirinya itu. Namun karena sudah sangat lelah, Dina memilih tidak mendebat segala kemungkinan yang akan terjadi. Ya sudah, ayo pulang, kata Pak Agus membantu anaknya berjalan. Dina dan Agus berjalan dalam hening. Namun saat hampir mendekati arah rumah, terlihat sosok perempuan berbaju serba hitam tadi sedang cekcok dengan Lastri. Agus pun pergi terlebih dahulu mencoba untuk melerai keduanya. Namun alangkah terkejutnya perempuan tadi saat bertemu dengan tatapan dari Dina. Belum saja Dina menanyakan sesuatu, perempuan itu sudah buru-buru pergi dengan membawa wajahnya yang menampakkan ketakutan yang amat sangat.
Namun diabaikannya perempuan tadi. Dina memilih masuk tanpa memperhatikan sekitar dan langsung tertidur ditemani mbok itu. Dina sengaja menyuruh mbok tetap berada di sebelahnya agar jika membutuhkan sesuatu, Dina tidak perlu mencari orang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam tidur sayup-sayup Dina mendengar suara gamelan diiringi dengan tawa yang menggelegar. Diikutinya suara itu hingga suatu ruangan yang penuh dengan wanita-wanita cantik. Semuanya melenggak-lenggokkan tubuhnya dengan mata kosong dan senyum yang menyeringai. "Tolong!" Sergap Dina bangun dari tidurnya. "Tolong!" Dina pun menoleh ke belakang gusar. Dina ngebedain mana yang mimpi, mana yang nyata. Dina lalu menatap ruangan kamar yang kosong. Dicarinya mbok yang tadinya duduk di samping kasur, namun sekarang sudah tidak ada. "Bu, Bu!" teriak Dina dengan frustasi. "Dina, di ruang kosong dekat lukisan itu." Suara itu tepat di telinga kanan Dina. "Tolong!" Enggak, teriak Dina. "Cak Ayu?" tanya mbok tiba-tiba menepuk-nepuk pipi Dina. "Mbok," panggil Dina dengan memeluk mbok. "Cuman mimpi Cak Ayu, cuman bunga tidur," kata mbok menenangkan. Hingga singkat cerita malam pun berganti pagi. Begitu seterusnya sampai pada hari ke-7 Mbah meninggal. Sekarang Dina sudah mulai terbiasa melihat ular berserakan, melihat sekelebat bayangan hitam. Selain itu tidak ada yang dia lihat. Sosok angklek-angklek itu pun selalu berada di belakang Dina. Belum pernah dilihatnya sosok langsung dari angklek-angklek itu sendiri. Langkah Dina terhenti pada sebuah ruangan kosong dekat lukisan. Setiap malam sebuah mimpi selalu membawanya ke ruangan ini, memperlihatkan satu perempuan di antara perempuan lain yang sedang menari. Namun tatapannya begitu sedih dan selalu menyendiri, selalu meminta tolong tapi tak pernah mengatakan alasannya. Beberapa kali juga mbok pun masuk ke ruangan ini. Namun saat ditanya, selalu bilang jika habis ngerawat barang. Namun Dina tahu benar merawat barang pusaka Mbah Kakung hanya saat malam Jumat. Selain itu tidak pernah. "Ada sebagian hal yang sebaiknya kamu tidak perlu tahu dan tidak mencari tahu soal itu," kata Lastri dengan pelan. Pasti banyak yang kalian sembunyikan dariku kan, Bu?" jawab Dina dengan dingin. "Kamu belum cukup untuk memegang semuanya." Tapi aku tuanya, Bu." Bocah keras kepala. "Kalau mau masuk, masuklah. Jika kamu tuanya sudah pasti kamu bisa bertanggung jawab dengan segala keputusan yang kamu ambil," jawab Bu Lastri memberi kunci ke tangan Dina. Dina pun lalu menggenggam kunci itu dengan dahi yang berkerut. Walau paham betul dengan apa yang dikatakan oleh ibunya, namun Dina tak berpikir akan semudah ini mendapatkan kunci itu. Dina terpaku beberapa saat di depan pintu, mencoba menimang-nimang kemungkinan terburuk dari keputusan yang telah diambil. Hingga akhirnya Dina pun memutuskan untuk masuk. "Astaga!" pekik Dina saat masuk ke dalam kamar itu. Dilihatnya sosok ular besar tengah melingkari ranjang perempuan yang dia lihat di mimpinya. Perempuan itu nampak seperti mayat dan wajahnya pun terlihat pucat pasi. "Doro, wayah nggak teko kene?" Atau artinya, "Tuan, seharusnya tidak sampai di sini," kata sosok ular itu. Dina pun mengumpulkan oksigen saat dirasa terlalu sesak untuk berbicara karena kengeriannya itu. Itu siapa?" tanya Dina. Batur, ulang Dina yang masih bingung dengan istilah itu. "Batur, Doro, Dayang," kata ular itu menjelaskan. "Untuk apa dia di sini? Kalaupun dia batur, kenapa wajahnya pucat pasi?" tanya Dina dengan penasaran. Ular itu pun mendesis dan kian mendekat, membuat Dina merinding karena wujud ular yang 3 kali lipat besarnya dari badannya sendiri. "Upaya angklek-angklek mergo nulung uwong, tapi wong kuwi malah ra duwe rai. Ngorohin Doro mergo pengen susu, langsung kondisi ndek rambutin Doro." Artinya seperti ini. Bayaran angklek-angklek karena sudah menolong orang, tapi orang itu malah gak punya rasa terima kasih.
malah mau bikin gara-gara sama Tuan karena ingin memiliki susu dan tusuk konde yang ada di rambut Tuan. Maksudmu orang itu tumbal? Dan orang yang sudah menumbalkan dia mau mencari gara-gara sama aku? Tanya Dina kepada ular itu. Nggih, ngoten niku, kata ular kembali melingkari ranjang. Kenapa dia menginginkan susuk dan tusuk konde yang kupakai? Tanya Dina lagi kepadanya. Margo DE pengen kerayang gone nyai sing dipingin ora mung kekuasaan, nanging penghasilan aku. Atau artinya seperti ini. Karena yang dia ingin bukan cuma kekuasaan, namun pengasih dan juga aku, ucap ular itu. Dina pun membelalakan matanya. Dipandangnya sosok yang ada di belakangnya dari sebuah cermin. Baru kali ini Dina melihatnya secara utuh selain dari lukisan. Badannya pun sedikit membungkuk, kepalanya sejajar dengan kepala Dina, tengah menyeringai dengan tatapan merah menyala. Sedang badannya yang hanya tulang tengah memeluk tubuh Dina dari belakang, membuat bulu kuduk Dina merinding sedari tadi. Sungguh dibanding di lukisan, sosok angklek-angklek berkali-kali lipat mengerikan. Nyai, DE pengen nyai mati. Sing DE ngerti, lek nyai mati, aku yo mati. Margo sing iso nyekel aku mung dalan getih. Atau artinya seperti ini. Tuan, dia ingin Tuan mati. Yang dia tidak tahu, kalau Tuan mati aku juga mati. Karena yang bisa megang aku hanya hubungan darah, kata angklek-angklek yang masih menyeringai itu. Terlihat dari bayangan di cermin, Dina pun saat itu menahan nafasnya. Badannya mulai gemetaran. Belum saja dia terbiasa dengan mandat yang dia terima, sekarang ada seseorang yang menginginkan nyawanya. Dilihatnya seorang perempuan yang terbaring itu. Tersirat di benaknya, apakah nanti kalau aku mati, aku akan terlihat seperti perempuan itu? Gumam Dina di dalam hati. Boten, sing mok sawang, DE durung mati. Atau artinya seperti ini. Tidak, yang kamu lihat, dia belum mati. Kata angklek-angklek tajam membuat deru nafas Dina semakin berat. Kamu, Doro, adewe wis dadi siji daging, saawak. Apa sing mau rasakne, apa sing mau omongane, masih iku swara kok atimu. Aku ero. Dadi ojo pisan-pisan duwe kepingin ge ngermohi aku, Doro. Doro mesti ngerti apa kesepakatane. Atau artinya seperti ini. Tuan, kita sudah jadi satu daging, satu badan. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu bicarakan, walau itu suara dari hatimu, aku tahu. Jadi jangan sekali-kali punya keinginan untuk menolakku. Tuan pasti sudah tahu kesepakatannya, ucap angklek-angklek itu dengan dingin. Dina pun memejamkan matanya. Sekarang badannya bukan lagi gemetaran, namun rasanya seperti terserang dingin yang teramat sangat. Setelah beberapa saat memejamkan mata, Dina mencoba meraba gagang pintu. Masih ditutup rapat-rapat matanya agar tak melihat angklek-angklek yang terus menyeringai. Setelah mendapatkan apa yang Dina cari, segera dibukanya pintu itu. Namun belum saja pintu itu terbuka, ada sesuatu yang menahan tangannya. Kamu harus menolong aku, teriak seorang perempuan yang selalu hadir dalam mimpinya. Namun Dina yang sudah terlalu lelah dan kalut, suara itu pun sudah tidak menyentuh ataupun melunakkan hati Dina, namun membuat Dina sangat kesal. Apa kamu tidak tahu? Untuk menyelamatkan diriku sendiri saja aku kesusahan, kata Dina dengan dingin. Dina pun keluar dengan degup jantung dan mata yang perlahan-lahan dibuka. Coba dilupakannya rasa kesal dan rasa bersalah yang datang secara bersamaan. Dan setelah jauh dari kamar, terdengar suara seperti orang yang tengah berdebat. Didekatinya sumber suara tersebut, dan lagi-lagi mata Dina tertuju pada sosok perempuan di pemakaman yang tengah berdebat dengan ibunya. Aku cuma mau mengambil bagian yang sudah dijanjikan Eyang Kakung. Aku sudah membawa dia ke sini setelah kesepakatan panjang. Aku cari anak itu. Setelah ketemu dan kubawa ke sini untuk peliharaanmu itu. Apa yang aku dapat, Lastri? Bahkan 2 anak yang ikut bersamanya pun, yang satu mati, dan yang satu lagi, dia bisu. Dijanjikannya padaku sosok pengasih,
dan sesuatu untuk membuat rumah sakit itu terus berjalan. Tapi apa? Rumah sakit keluargaku terancam bangkrut. Bahkan kesepakatan yang kau buat pun karena keserakahanmu sendiri ya. Yang mengambil bayi itu pun kamu, pembawa malapetaka. Mertuaku berbaik hati membantumu membuat perjanjian, tapi kamu membiarkan Lasmini membawa bayinya. Lalu siapa yang kena getahnya? Keluargaku. Sebelum mertuaku membantumu, keluargaku adalah keluarga paling dihormati. Semua perkebunan cengkeh sukses besar. Namun kesalahan sedikit di masa lalu berbuah malapetaka. Mary, kalau bukan karena kesepakatanmu dengan angklek-angklek dan buntutnya, keluargaku tak akan pernah dihujat habis-habisan karena hasil panen warga gagal. Dan menyalahkan mertuaku karena membantumu, keluargaku juga tak harus ke kota untuk bekerja di tempat orang. Dan yang terjadi atas 2 anak yang ikut bersamanya adalah upah untuk angklek-angklek karena kecerobohanmu yang membuatnya menunggu terlalu lama. Lalu sekarang kamu mau mengambil bagianmu? Tanya Lastri dengan tatapan yang tajam. Tetap saja aku sudah menepati janji untuk membawa anak itu kembali ke sini. Dan sekarang anakanmu harus menepati janji untuk memberikan susuk itu dan sosok yang ada di belakangnya, kata Mary tak kalah sengit. Hahaha, ngimpi, timbal Lastri dengan tawa yang mengejek. Aku sungguh-sungguh mengatakan ini ya. Kalau tidak, aku akan membuat perhitungan dengan keluargamu. Tentu anakanmu pengecualian karena dia dalam lindungan makhluk itu. Tapi kamu, bersiaplah, katanya dengan sinis. Dina pun mencoba mencerna apa yang sedang mereka katakan tentang seseorang yang perempuan itu bawa ke sini. Apakah mungkin perempuan itu yang ada di kamar barusan? Namun belum juga terjawab segala pertanyaan di benak Dina. Perempuan itu pun pergi setelah menggertak ibunya. Sore beranjak malam saat suara rintihan dari kamar orang tua Dina terdengar sangat keras. Perih, panas. Dina beranjak dari kasurnya, berlari ke arah sumber suara. Ibu, teriak Dina melihat bercak-bercak darah di lantai. Darah itu pun keluar dari kulit yang terus digaruk oleh ibunya. Luka yang tadinya kecil terus melebar, dikoyak terus-menerus karena rasa gatal yang begitu hebat. Agus pun saat itu tak kalah kalut. Dari tadi dia mencoba menghentikan tangan istrinya yang terus-menerus menggaruk kulitnya. Bu, sudah. Bukan hanya tangan saja, namun tenggorokan dan wajah dari Lastri sudah koyak. Tulang kerongkongan terlihat dari balik darah yang terus mengucur. Perempuan sial, teriak Dina mengingat perempuan tadi. Pak, ini gimana pak? Tanya Dina melihat ibunya yang sudah sedemikian rupa. Apa nggak bisa makhluk-makhluk itu menangani ini pak? Tanya Dina sedikit menaruh harap pada sosok angklek-angklek dan buntutnya. Bukan bagiannya, kata Agus mencoba memegangi tangan Lastri. Sosok itu dan buntutnya pun hanya menjagamu. Bukan ibu, bukan juga bapak, kata Agus dengan frustasi. Lalu, apa bedanya dengan perjanjiannya, Pak? Menolak atau menerima angklek? Kalau semua orang yang ada di sisiku akhirnya kena teluh dan mati, Pak, itu sama saja, Pak. Sama saja, kata Dina mulai menangis. Dilihatnya darah yang terus mengucur dari kerongkongan Lastri dan lidah yang menjulur yang telah keluar dari mulutnya, yang semakin menambah kengerian. Lambat laun tubuh Lastri telah rubuh. Bu, ibu, bangun bu, teriak Dina melihat ibunya tak bergerak. Ibu sudah gak ada nak, kata Agus merengkul Lastri dalam pelukannya. Dina menangis sejadi-jadinya. Dirasa walaupun ibunya sangat keras, namun ibunya adalah benteng paling kuat. Kehilangan ibu berarti kehilangan pelindung bagi Dina. Aku akan balas bu, kata Dina dengan lirih. Hingga singkatnya 3 hari setelah pemakaman Lastri, Dina pun tak kunjung bicara. Kejadian demi kejadian masih menjadi pukulan untuk dirinya. Ditambah perempuan yang selalu datang dalam mimpinya membuat Dina semakin kesal. Ayo, makan dulu ya, bujuk Mbok itu kepada Dina. Mbok,
ada yang mau aku bicarakan," kata Dina dengan serius. Mbok yang mengerti pun mengangguk lalu membawa Dina kembali ke ruangan kosong tersebut. Terlihat perempuan itu semakin kurus dan pucat, membuat Dina sedikit kasihan. "Dia Sumiati, bayi perjanjian yang dia lakukan Eyang Kakung dan Mary. Namun, karena keluarga ibunya tidak tega, bayi itu dibawa kabur dan mengakibatkan malapetaka bagi desa yang berdampak pada keluargamu. Jadi, nama perempuan itu Mary? Benar, Cak Ayu. Ajari aku membuat perjanjian, Bok. Aku punya penawaran bagus untuk angklek-angklek," kata Dina tersenyum dingin. Bok pun mengangguk. Totalnya ada 4 syarat, yaitu kembang 7 rupa, dupa Arab, ayam hitam dan benda dari orang itu sendiri. Diambilnya kotak bertuliskan aksara Jawa. Tempat ini Mbok ambil dari rumah aula tempat di mana barang Sumiati tertinggal. Tempat kalung perjanjian, namun kotak ini milik Mary. Diberinya kotak itu pada Dina untuk memulai ritualnya. "Ing jagat lembut, aku nimbali awakmu, angklek-angklek barungan wesi. Aku Dina, ndoromu nimbali awakmu, kanggo nyanggupi opo sing tak karepi. Aku duwe penawaran sing bakal kok senengi. Ngadepo aku kanggo rembuk." Atau artinya seperti ini. Pada dunia gaib, aku memanggilmu angklek-angklek balungan wesi. Aku Dina tuanmu, memanggilmu untuk memenuhi apa yang aku inginkan. Aku punya penawaran yang pasti akan kau sukai. Segera menghadap ke aku untuk membicarakan ini, kata Dina saat itu. "Ono opo Ndoro?" Dina pun membuka matanya. Dilihatnya sosok angklek-angklek tengah bersila berhadapan-hadapan dengan Dina. "Aku mau anak itu," kata Dina dengan tersenyum. Ora iso. Dee bagianku Ndoro," kata sosok itu mendengus dengan kesal. "Tapi aku Ndoromu. Tunjukkan sopan santunmu," kata Dina pelan namun tajam. "Ndoro, tentu tidak ada yang gratis kan?" kata Dina memajukan kotak kayu bertuliskan aksara Jawa itu. Sosok itu mencium aroma dari koyak kayu itu. "Opo tawarane?" "Kalau raga anak itu kau kembalikan setiap keturunan perempuan dari pemilik kotak kayu itu, Batur," kata Dina tersenyum dingin. "Nyai, kape ono rituale, nggak syukur dadi." Atau artinya seperti demikian. Hahaha tuan, semua ada ritualnya, gak bisa langsung jadi. Kamu kira saya bodoh? Sudah aku perhitungkan, kamu tinggal ikut alur saja. Sosok itu pun menyeringai, lidahnya menjulur dan matanya semakin merah. Batur, kata sosok itu. Sedangkan Dina pun tersenyum sekali penawaran 2 hal terselesaikan. Anak itu pun hidup dan dendam ibu terbalaskan. Kini Dina duduk di ruang tamu menanti datangnya perempuan yang selalu menguntit di balik pagar. Namun kali ini perempuan itu datang terang-terangan, walau biasanya jika melihat Dina perempuan itu selalu pergi. "Aku ikut berduka cita atas kepergian ibumu," kata Mary dengan ekspresi bahagia. "Aku akan memberikan apapun yang kamu mau, asal jangan ganggu lagi keluargaku," kata Dina dengan mimik wajah sedih. "Aku ingin bagianku, susuk dan makhluk itu," kata Mary dengan kesal. "Baiklah, malam ini juga aku akan berikan apa yang kamu mau. Malam ini juga kita mulai ritualnya," kata Dina dengan menunduk. "Baiklah," kata Mary menyeringai. Hingga singkatnya sesuai janji, malam ini Mbok menyediakan tempat ritual dan kotak kecil berisi susuk. Dan sebelum tengah malam Mary pun datang untuk menagih janji Dina. Dina menyambut Mary dengan pandangan sedih. Dan tepat tengah malam mereka pun memulai ritualnya. Dina mulai membuka percakapan. Dina juga sudah memberi selembar kertas untuk Mary baca setelah Dina selesai memberi penawaran pada makhluk itu. Mengetahui Mary adalah orang kota adalah keuntungan sendiri untuk Dina. "Ing jagat lembut, aku Dina, Ndoromu,
nimbali awakmu kanggo ngekeki penawaran. Aku njaluk ijol roko. Sak roko tak ijoli kanggo roko-roko sing kegandol getih. Kanggo tondo tak pasang susuk kanggo penggeleng. Susuk sing dadi siji karo daging. Enggak bakal iso ilang ngampi digowo mati. Atau artinya seperti ini. Di dunia gaib, aku Dina tuanmu, memanggilmu untuk memberi penawaran. Aku minta ganti raga. Satu raga ku ganti dengan raga yang terhubung oleh darah. Ku pasang susuk sebagai pengingat. Susuk yang menjadi satu dengan daging tidak akan bisa hilang sampai dibawa mati, ucap Dina saat itu. Dilihatnya angklek-angklek menyeringai sembari menjulurkan lidahnya, tak sabar dengan penawaran yang akan disepakati. Baca bagianmu, kata Dina memandang ke selembar kertas di hadapan Mary. Mary pun mengangguk saat itu. Ing jagat lelembut, aku Mary nyanggupi keputusan sing disepakati. Dalam getihku bagianmu, gak iso dipedot, gak iso ditawar. Atau artinya seperti ini. Di dunia gaib, aku Mary menyanggupi keputusan yang disetujui. Hubungan darahku adalah bagianmu, tidak bisa diputus, tidak bisa ditawar. Baca Mary sembari tersenyum. Satu persatu susuk pun dipasang oleh Dina, membuat tempat di tanah lapang semakin sesak dengan kehadiran makhluk-makhluk lain. Buntut dari angklek-angklek pun meminta bagian atas raga yang telah disepakati. Mary, tawa Dina setelah semua ritual selesai. Apa yang membuatmu tertawa? Tanya Mary yang kebingungan. Kamu, sudah kupasang susuk di tubuhmu yang menyatu dengan daging. Kau tahu apa artinya? Walau badanmu membusuk sekalipun, susuk itu tidak akan pernah hilang. Dan lagi, sosok yang kau mau pun akan ikut pulang denganmu. Tidak hanya satu, namun sebututnya pun ikut menjemput raga-raga yang telah kau sepakati. Tawa Dina kegirangan saat itu. Maksudnya? Tanya Mary yang semakin panik. Kutukar raga anak yang kau bawa dengan raga dari keturunanmu. Kamu juga akan merasakan kehilangan satu persatu orang yang kamu cintai, sebagai balasan untuk tempat tinggal yang terimpas, kepercayaan warga desa yang hilang, untuk anak yang kau tumbalkan, juga untuk kematian ibuku, kata Dina saat itu. Kegirangan wajah Dina pun berubah menjadi tatapan amarah. Didorongnya badan Mary yang membelalakan matanya, tak percaya jika semua berbalik ke arahnya. Sialan, pergi dari sini, kata Dina saat itu dengan marah kepada Mary. Reaksi dari Dina pun membuat angklek-angklek berdiri di belakangnya. Aura Dina pun membuat angklek-angklek semakin besar dan mengerikan. Geram angklek-angklek membuat Mary berlari sekuat tenaga. Apa yang kau tunggu? Ambil bagianmu, kata Dina memerintahkan angklek-angklek itu. Perintah dari Dina pun membuat angklek-angklek mengejar Mary, diikuti oleh makhluk-makhluk lain yang tak ingin kehilangan bagiannya. Dina pun terduduk, badannya gemetaran. Tangisnya pecah, semua memori berkelebatan di kepalanya. Semua kekalutan tersalurkan, juga dendam yang tuntas terbayar. Namun sekarang dia seorang diri. Andai dia mendengar ibunya dan menggunakan otaknya lebih cepat, mungkin ibunya masih di sini. Dina, makasih. Pelukan seorang membuat Dina terenyak. Ditatapnya sosok yang selalu hadir dalam mimpinya, yang saat itu ditemani Mbok dan juga Bapak. Aku Diana, kata perempuan yang menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Sama, aku juga sepertimu, kata Dina. Dan setelah dendam terbalaskan, Dina pun sekarang hidup bersama dengan Bapak dan juga Simbo. Cerita pun selesai. Dan dari kisah ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.